من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف الحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله رحمة الأبرار في كتابه عجلة السباق إلى مكارم الأخلاق إلى أن قال بسم الله الرحمن الرحيم علامة husnul khuluq, sampai di alamat tanda-tanda husnul khuluq. Qala Hujjatul Islam Al-Ghazali, berkata Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, husnul khuluqi huwal iman. Husnul khuluq adalah perangai yang baik, akhlak yang baik adalah iman. Wasu'ul khuluq huwan nifaq. Perangai yang buruk, akhlak yang buruk itu adalah nifaq. Fasifatul mu'minina fil Qur'ani was sunnah hiya alamatu husnul khuluq. Sifat orang mukmin yang ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah nabawi, ya, hiya alamatu husnul khuluq, itu tanda daripada husnul khuluq yang disebutkan dalam Al-Quran. Perintah yang dikerjakan atau larangan yang dihindari, itu semua sifat orang mukmin, itu namanya akhlak. Begitu. Lawannya apa? Lawannya wasifatul munafiqin fihima, dan sifat orang munafik yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, ya, berarti dia hiya alamatu su'il khuluq, itu tanda akhlak yang buruk. Ya. Alamat mukmin dalam Al-Quran apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, salatnya khusyuk. Gitu ya. Sifat-sifat yang enggak ada di Al-Quran itu semua, itu berarti tanda husnul khuluq. Sifat orang munafik yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, itu namanya su'ul khuluq, berarti yang buruk. Alamatul munafik thalathatun, gitu ya. Tanda orang munafik tiga-tiganya itu semua berarti apa? Su'ul khuluq, berarti itu perangai yang buruk, akhlak yang buruk. Berdusta, khianat, dan apa? Ingkar janji. Nah, itu berarti semuanya su'ul khuluq, berarti perangai yang tidak baik, gitu ya. Salat baik enggak? Baik, berarti dia husnul khuluq. Salat tapi malas, iya, di Al-Quran kan disebut itu. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, kalau bangun mau sholat malas. Dan yang paling malas sholat subuh. Nah, itu berarti itu kadar nifaknya, itu semakin dia berat. Semua yang disebutkan buruk dalam Al-Quran, berarti dia sifat-sifat munafik, itu namanya su'ul khuluq. Nggak ada orang bilang ini orang walaupun suka berdusta tapi orang ini akhlaknya bagus, ya nggak bisa. Otomatis orang yang suka berdusta berarti dia nggak punya akhlak yang baik, karena sudah disebutkan itu sifat apa? Sifatnya orang munafik, ingkar janji, begitu ya. Orang ini gantengnya luar biasa tapi suka ingkar janji, apa akhlaknya baik nggak? Nggak baik.
Begitu. Jelas ya? Bagus itu Imam Ghazali memberikan definisinya mudah. Yang disebutkan dalam Al-Quran hal-hal yang baik, berarti itu namanya pelakunya mempunyai akhlak yang baik. Yang buruk disebutkan di Al-Quran dan hadis, apabila ada orang melakukan, berarti dia akhlaknya akhlak yang buruk. Udah gampang itu ya, berarti patokannya itu tadi ya. Apa tanda-tandanya? Hiya alamatu su'il. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu sebutkan Al-Quran. Tanda-tanda hamba Allah yang super, hamba-hamba Allah, hamba-hamba ibadur rahman ya, yang menyandang sifat hambanya Allah yang Maha Rahman. Ada 12 di sini disebutkan dalam ayat ini, dalam surat ini. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang jalannya itu haunan, mantap ya, tidak terlalu terburu-buru juga tidak terlalu pelan, gitu maksudnya, tengah-tengah. Kalau orang jalan ngebut terus, enggak, atau jalannya loyo kayak enggak nafsu hidup, begitu, itu juga enggak. Jalannya tengah-tengah, haunan ya, mantap gitu ya, jelas, arahnya jelas. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang bodoh ya, kalau dia dicaci, diajak berdiskusi sama orang-orang bodoh, ngapain ya? Ada orang mempermasalahkan hal-hal yang keimanan kita, yang enggak usah dijawab, begitu ya. Qalu salama, ucapkan assalamualaikum aja gitu. Saya enggak percaya ini begitu. Kita keyakinan kita, mereka enggak percaya. Dikasih tahu bahwa nanti setelah kematian itu ada kehidupan. Orang bodoh yang tidak mengerti, nah, dia membantah hal-hal seperti itu. Ya udah, mau dibilang apa? Yang nggak yakin, ya ikutin ulama. Saya nggak mau ikut ulama. Oh begitu. Saya mau ikut sufaha saja. Begitu. Siapa sufaha? Lawannya ulama yang bodoh. Repot kalau semua orang pintar, dikit-dikit haram. Sama yang bodoh halal semua, misalnya begitu ya. Iya. Kalau sama orang ngaji kan jadi ngerti, nggak boleh ini haram, ini apa. Kalau ngaji, kalau nggak ngaji enak, semuanya halal ya. Ayam ketabrak motor, ayam juga dia, nggak pakai disembelih, nggak pakai dia apa-apa ya. Mubadir, kata yang temannya bilang, ini mubadir nih, dosa mubadir. Itu bangkai itu yang nggak disembelih, dia bilang apa? Mubadir. Kan baru mati juga, mati. Ini kan bangkai, bukan bangkai, kan baru matinya. Nah, begitu ya. Akhirnya dimakan itu ya, dimakanlah ayam tadi. Nah, na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau orang mengaji dikasih tahu caranya begini ya. Ya, cara memotongnya. Kalau nggak sah ya jadi haram dan seterusnya. Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Ya, yang dia menghabiskan waktu malamnya untuk sujud dan qiyam. Jadi qiyam itu malam, ya. Qiyamul lail dihabiskan waktu malamnya itu bukan main game. Bukan main game, tapi dengan sujud dan salat. Ya. Dibiasakan walaupun hanya 2 rakaat. Kita ini kan ada batas ya, umur itu ada batas ya, makanya dimulai untuk taat sejak kapan? Ya sejak muda ya, mumpung kita mampu. Nanti ada satu saat kita akan susah bangunnya. Orang yang sudah tua berat bangunnya. Kita yang masih muda-muda gitu ya, masih muda kan, itu mudah bangunnya, gampang mau bangun ya. Tapi kok yang banyak yang sholat malam malah yang tua-tua. Berarti itu apanya? Himmahnya ya, himmahnya, yang keinginannya. Jadi malam itu dipakai untuk begadang, jangan ya. Sekarang ada tasbih, ada subhah, baca sholawat, baca apa. Jangan sampai kosong ya, rugi nanti ya.
Nanti di akhirat itu orang yang menghabiskan waktunya kosong saja itu menangisnya luar biasa katanya. Ya Allah, waktu itu kosong, tidak ada gunanya. Itu dia sudah menangis. Bagaimana jika diisi dengan maksiat? Na'udzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Termasuk hamba Allah yang baik juga banyak berdoa. Doanya apa? Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Ya Allah, jauhkan dari aku, dari kami adzab jahannam, azab jahannam, inna 'adzabaha kana gharama, karena azabnya itu akan membinasakan, menghancurkan. Ya. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Ya, dan itu seburuk-buruk tempat tinggal. Ya, seburuk-buruk tempat singgah, tempat tinggal adalah jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu kita berdoa supaya kita tahu bahwa jahannam itu memang ada, gitu ya. Neraka itu ada. Orang yang berdoa untuk dijauhkan dari neraka, pasti dia yang meyakini kan? Ya Allah, jauhkannya aku dari neraka. Berarti kita meyakini bahwa ada neraka. Itu ciri orang mukmin. Ya. Itu ciri orang mukmin. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ya. Kalau bersedekah lam yusrifu, tidak berlebihan, wa lam yaqturu, tidak pelit, wa kana baina dzalika qawama, sampai surat ini tadi semua dari surat Al-Furqan. Nanti dibaca daripada wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kalau lewat di tempat-tempat yang tidak ada gunanya, dia berjalan, dia lampaui, dia lewati itu dalam keadaan mulia. Artinya dia nggak duduk di tempat yang seperti itu. Ada tempat lagu, ada orang yang ngomong kosong, kalam fadhi, ya, omongan yang nggak ada gunanya. Bahkan mungkin nanti takut di dalamnya ada sesuatu yang dosa. Begitu, dia kalau lewat itu, dia lewatkan saja. Bukan ikut duduk di situ. Ini kalam. Ini tahu ini majelis nggak ada gunanya, kita duduk juga di situ. Itu makna marru kirama dan seterusnya dari 12 sifat yang disebutkan. Mungkin ada Al-Quran, coba dibaca Al-Furqan. Nah, ambil Al-Furqan. Siapa yang dekat dari Quran siapa? Ya, biar tahu semua ya. Ada, bukain Al-Furqan. Disebutkan semuanya, faqad ishtamalat hadhil ayat ala 11 sifatan. Di sini ada 11 sifat yang disebutkan dari hamba-hamba Allah, ibadur rahman. Ya. Hah? Ah, 63. Al-Furqan 63. Terus sampai qawama. Setelah qawama apa? Walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak syirik, ya, tidak suka mampir ke dukun. Dukun itu ya, perdukunan. Itu juga berarti yang mampir, yang suka ke dukun berarti akhlaknya buruk. Yang tidak ke dukun berarti dia yang mintanya kepada Allah, berarti dia yang punya akhlak yang baik. Kemudian berikutnya, illa bil haq, ya, dan tidak membunuh orang kecuali dengan hak. Jadi ada yang membunuh yang hak berarti bukan akhlak yang baik. Membunuh orang Islam, membunuh orang yang tidak berdosa. Na'udzubillah min dzalik. Ini dosanya luar biasa. Bahkan dikatakan seorang mukmin itu masih ada harapan baik selagi dia tidak pernah menumpahkan darah muslim yang lain. Kalau sudah masuk ke situ, sudah wallahu alam, itu urusan, ya. Tidak main-main. Berarti sama juga orang yang membunuh, begitu ya. Pembunuhan itu dosa yang sangat besar, nggak boleh kita menyepelekan dosa itu. Nah, udahlah, itu kan tugas dari bos misalnya, nggak boleh, ya. Tugas dari bos, tugas siapapun, membunuh itu terlalu besar dosanya, ya. Nggak boleh. Seperti cerita yang disebutkan tadi ya, Muhallim
dengan Amir bin Adbad yang sampai dibunuh, akhirnya sampai tidak bisa dimakamkan biasa, lafathul ard, sampai dikeluarkan dari tanah, nggak bisa dikubur biasa. Itu. Terus sifat berikutnya, wa yakhlud fihi muhana. Orang yang itu dia akan masuk kekal di dalam neraka dalam keadaan terhina. Wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila salihan, kecuali orang-orang yang tobat, kemudian tobatnya itu amanah, harus beriman. Jadi tobat itu harus beriman. Enggak mungkin saya tobat tapi enggak beriman, ya enggak terima tobat. Ya, imannya pada siapa? Ya kepada semua yang ada dalam Al-Qur'an. Dia harus mengimani semua. Illa man taba wa amana wa amila salihan. Terus wa amila amalan salihan. Tobat amal soleh. Jadi kalau dulu sering meninggalkan sholat, berarti dia apa? Sekarang mengkodok sholatnya, ditambah lagi dengan sholat sunnah-sunnah yang lain yang banyak. Begitu. Ya. Kalau dulu pernah melakukan hal-hal yang dosa, ya kita tambahi lagi dengan perbuatan yang baik. Terus masih ada lagi? Ulaika yubaddilullah sayiatum hasanat. Allah akan menggantikan yang buruk menjadi baik. Yang buruk menjadi baik. Amalnya buruk tapi dia tobat, beriman kepada Allah. Ini sifat-sifat dari orang mukmin. Ya. Kemudian Allahu rahimah. Ada lagi? Ilallahi mataba, terus tobat, itu juga sifat orang mukmin. Kemudian berikutnya zura, waladina yashhaduna zur, tidak bersaksi dengan yang bohong. Yashhaduna zur, sumpah bohong sampai mencelakakan orang dengan kesaksiannya, mencelakakan orang. Naudzubillah min dzalik. Ya bukan orang mukmin yang baik, itu sifat orang yang tidak baik. Ya, mencelakakan ulama sampai di penjara, misalnya begitu, seperti yang ada sekarang ini, drama yang nggak lucu ini yang kita saksikan, itu urusannya di akhirat berat nanti itu, ya berat sekali. Kemudian tadi wa ila billahi marru kirama, terus kalau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dia benar-benar perhatikan dengan baik. Ya, perhatikan dia ayat Al-Quran, takut ada ancaman, itu harus diimani keberadaannya. Terus min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama, dan berdoa doa tadi. Kemudian ulaika fiha tahiyatan wa salama, itu sifat yang ada. Kurang lebih 11 sifat yang disebutkan dalam surat Al-Furqan, wa ibadur rahman, itu ya. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Orang mukmin ciri dalam hadis tadi ya. Kalau tadi dalam ayat ya. Tadi dalam ayat. Dalam hadis, seorang mukmin itu mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Orang mukmin mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Berarti kalau ada orang muslim suka mencelakakan saudaranya, bukan muslim yang baik. Ya, orang lain kena musibah, muslim senang. Kira-kira muslim nggak itu? Itu kira-kira muslim bukan? Orang lain terkena musibah dan orang lain, orang Islam juga senang, nggak pantas itu, ya, tidak pantas sama sekali, ya. Wa hadhihi min a'dhamil alamat, ini tanda yang paling besar. Wa jama'a ba'dhum alamat husnul khuluq, jadi ciri akhlak yang paling baik, begitu maksudnya dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dia mencintai saudaranya. Dah itu, ya, muslim, ahli ibadah, taat, bagus, tapi nggak pernah peduli kepada urusan orang Islam. Ya, nggak peduli dia.
Ada kezaliman dia diam. Doa pun tidak. Ya, itu bukan urusan kita, itu urusan politik. Bukan politik. Ini urusan antara kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau ada dzurriyyah Nabi Muhammad diperlakukan seperti saat ini kemudian kita semua diam, itu urusan politik, itu urusan partai, itu urusan ormas. Itu urusan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, terlalu banyak hadis ya dalam kitab-kitab yang disebutkan seperti dalam kitab Syaraful Mu'abbad, Imam Nabhani, Rasfatus Sadi, ya, Sayyid Abu Bakar dan lain-lainnya, banyak sekali kitab-kitab tentang Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau sekali lagi saya sering ulang ini ya, cerita ini. Kalau seseorang menahan kucing sampai diadab oleh Allah Subhanahu wa taala begitu, padahal dia ahli ibadah, tapi ditahan, kucing ditahan begitu sampai dia dimasukkan ke dalam neraka. Bagaimana kalau itu ulama? Bagaimana kalau itu dzurriyyah Nabi Muhammad SAW dengan tanpa kesalahan begitu? Kemudian saya nggak heran kalau itu petugas ya, itu petugas yang hakim, jaksa itu petugas semua ya. Yang heran kalau ulama ikut diam dalam hal ini, gimana nanti dia ketemu? Bagaimana menghadap Nabi Muhammad SAW? Ya, bagaimana? Kemudian dia katakan atau ikut mengiyakan atau ikut mendukung kedoliman itu. Naudzubillah min dzalik. Nasallallahu alafiyah. Ya, mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Ya, selamat hati kita, selamat akidah kita insyaallah. Wa jama'a ba'duhum alamati husnul khuluq. Sebagai ulama menggabungkan, mengumpulkan ciri pada husnul khuluq. Apa itu? Pertama, faqala huwa an yakuna katsiral haya. Akhlak itu yang baik adalah pemalu. Ya. Kata Rasulullah dalam hadisnya bagaimana? Berbuatlah semaumu kalau kamu tidak malu. Gitu. Kenapa ada orang dia melakukan suatu dosa terang-terangan di usia yang senja? Kalau masih muda mungkin ya. Kalau muda itu katanya syu'bah minal junun. Anak muda itu bagian dari kegilaan. Anak muda kan gila semua gitu. Kebanyakan dia nggak mikir apa-apa. Mau berani, mau melawan siapa berani, padahal dia nggak punya apa-apa. Nggak belajar bela diri juga enggak, cuma menang nafsu aja begitu, masih muda. Nanti kalau udah mulai agak tua, mulai sadar diri, ya, mulai sadar diri. Oh, ternyata saya nggak punya apa-apa, nggak jagoan kita ini. Tapi kalau yang muda, oh gitu kan, apalagi yang sudah mulai bisa ngerokok, wah paling keren itu, ya. Oh gitu. Yang kecil-kecil masih kecil, SMP udah banyak. Wah, dia sambil merokok itu kayaknya dia udah paling dewasa begitu ya. Tapi kalau itu masih muda, masih biasa ya. Ini udah tua. Hah? Sudah tua baru belajar pakai celana, kan repot kalau begitu ya. Sudah tua. Sudah tua dia belajar joget misalnya begitu. Sudah tua dia. Illa lillah. Maka itu apa pemicunya? Malu. Kata Rasulullah SAW. Dan ya, idza ma tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu enggak malu, berbuatlah semaumu. Itu aja. Kalau nggak malu, berarti ukurannya apa? Ya malu. Ini bukan perintah ya namanya, bukan perintah. Tapi ini apa namanya? Peringatan. Seperti orang tua kalau mengatakan kepada anaknya, dia punya peraturan sebelum maghrib harus pulang ke rumah. Tiba-tiba anaknya datang isya, terlambat. Biasanya maghrib harus sampai di rumah, mandi, gitu. Anak orang ya biasanya begitu ya. Nah, dipulangin dulu ke rumah, kayak anak ayam. Pulang dulu ke rumah, dimandiin, suruh sholat ke masjid, pakai wewangian, ya mandi segala. Begitu biasanya begitu anak orang gitu biasanya. Tapi ini dilepas, yang masih orang ya, pasti dia jaga benar, ya, dijaga. Tiba-tiba anaknya datang maghrib isya baru datang. Kata orang tuanya, Masya Allah datang isya ya, sana pulang subuh aja, pulang subuh. Oh, gitu. Itu perintah apa namanya? Bukan perintah namanya. Itu sindiran, ya, sindiran buat anak. Dia tahu kalau anak yang dungu dia keluar lagi, gitu kan. Dia hanya memahami tadi, itu nggak benar. Jadi ini perintah pertama adalah
adalah rasa malu. Jadi akhlak yang pertama itu punya rasa malu. Bahkan katsirul haya, bukan dikit. Malunya itu banyak. Gitu. Mau gini malu, gini malu. Tapi hal-hal yang melanggar, kalau yang nggak melanggar nggak boleh. Misal disuruh qomat, ayo qomat depan orang banyak, saya malu. Itu bukan malu, itu minder namanya. Itu perlu dibawa ke psikiater. Ya. Ada tamu suruh keluarin makanan, anaknya malu. Mau ketemu tamu malu. Ini nggak boleh. Bukan malu di situ. Malu itu nggak sholat subuh. Itu malu. Ya. Malu kalau sudah nongkrong sampai 8 jam nggak selesai sekali nongkrongnya, dia malu. Ya. Yang nggak ada gunanya maksudnya. Dia malu hal-hal yang tidak baik. Kalau dia melakukan hal itu bagus. Nemuin tamu disuruh, ya, itu bagus. Kemudian qalilul adza, ya, tidak banyak mengganggu orang, gitu ya. Qalil berarti sedikit gangguannya. Jadi sebisa mungkin kita ini kan mengganggu, kadang-kadang merasa nggak ya? Kita mengganggu orang itu terasa nggak kita? Enggak, gitu kan cuma bercanda aja. Tapi orang yang diajak bercanda sampai nangis-nangis, ya. Dia sampai nangis, sampai dia tersakiti dengan omongan itu. Tapi bilang enggak, itu cuma biasa aja. Saya aja ketawa-ketawa. Iya, kamu ketawa, ini orang nangis. Ya. Enggak boleh berarti ya. Qalilul adza. Jadi makanya karena ada itu, karena gangguan pada orang itu kita nggak merasa, maka kita harus berhati-hati. Mungkin buat kita biasa, buat orang lain luar biasa. Begitu. Oh, itu biasa, memang teman saya itu suka begitu, kalau ngomong seada-adanya begitu. Ya. Yang wajib berubah ini kita yang berubah. Padahal kita yang akan menyakiti. Karena menyakiti itu tidak berasa. Jelas ya? Yang kedua, yang ketiga, katsirus shalah, banyak baiknya. Banyak baiknya. Pemaaf, pemurah, pemberi. Itu akhlak. Saduqul lisan, saduqul lisan, lisannya jujur, masya Allah. Dari semua definisi ini pasti jujur orang ya. Pasti orang tuh diminta untuk jujur baru punya akhlak. Berarti yang nggak jujur nggak punya akhlak, gitu ya. Nggak ada pembohong itu akhlak. Walaupun dia bohongnya, iya saya, walaupun bahasanya begitu ya. Walaupun dia ngomong itu halus, bagus, tapi bohong, dia nggak punya akhlak. Paham? Jelas? Pura-pura jelas, ya. Qalilul kalam, qalilul kalam, dikit ngomongnya, maksudnya ngomong yang nggak baik. Ya, kalau ngomong yang baik boleh, ya. Kalau ngomongnya baik boleh ngomong, ya. Apalagi ngajar ya harus ngomong, ya. Kalau ngajar nggak ngomong gimana? Nggak paham. Katsirul amal, masya Allah, banyak berbuat, ya. Idza aradallahu biqaumin su'an a'tahumul jadal wa mana'ahumul amal. Apabila Allah menghendaki buruk pada satu kaum, dia diberi oleh Allah Taala pintar berjidal, pintar ngomong, tapi nggak bisa berbuat. Kalau berbuat nggak bisa, ngomongnya pintar, begitu. Ya, ada cerita di buku bahasa Arab dulu itu, ya. Namanya kitab Qiraatul Rasyidah kalau nggak salah ya. Tikus rapat, dibayangkan tuh, tikus rapat. Apa rapatnya? Dia bilang kita ini supaya aman dari gangguan kucing. Semua rapat, semua ngomong. Biasa kayak kalau kita rapat manusia kan banyak ngomongnya pasti. Idenya bagus-bagus, itu. Satu rapat begini, satu harus begini, satu begini. Kita bikin jebakan, kita bikin racun, kita macam-macam. Ini tikus-tikus tadi, ya. Akhirnya ditolak. Sampai yang paling pintar nih, belajar dari luar negeri tikusnya, ya. Udah doktor, ya. Kata tikusnya begini, usul saya, kita nggak bisa melawan,
kucing, tapi kita hanya bisa menyelamatkan diri kita masing-masing. Supaya kita aman, kita berikan di kalung, kita berikan kalung lonceng, ya. Lonceng itu ada di leher kucing. Jadi kalau kucing itu jalan, kita dengar suara, kita bisa lari semua ke rumah kita masing-masing. Akhirnya orang-orang bilang, setuju, bagus, ini ide yang bagus, tanpa pertumpahan darah, begitu. Kita bagus, aman. Udah selesai, sepakat semua, udah, baru ada tikus lagi yang bertanya, man yu'alliqul jaras, kata dia, siapa yang mau ngalungin lonceng itu, kata dia. Ya, kalau rapatnya udah bagus itu, udah bagus, tapi siapa yang mau ngalungin? Itu kata kucing itu tadi. Kayak kita bilang ada macan, ayo kita ngalungin dulu, nggak ada yang berani, ya. Itu banyak, ya, banyak bicara. Itu harusnya orang yang akhlaknya baik itu sedikit bicara tapi banyak berbuat, begitu, banyak berbuat. Ada kekurangan apa-apa langsung dia gitu. Qaliluz zalal, sedikit dosanya, sedikit kesalahannya, tergelincir. Manusia itu memang tempatnya orang salah, ya, manusia tempat orang salah. Tapi nggak boleh salah tuh sehari sampai 15 kali, ya, ya dikit-dikit lah boleh gitu, ya. Oh ini saya salah, diingetin sama orang. Kamu jangan begini. Kalau sama orang tua harus kamu begini, kamu begini. Diingatkan. Oh ya terima kasih. Ya. Qaliluz zalal, zalal itu ketergelinciran dalam tadi kesalahan-kesalahan, ya. Qalilul fudul, itu juga bagus, ya. Qalil fudul, tidak kepo kalau sekarang bahasanya, dikit keponya, begitu, ya. Kalau ini kepo bahasa baru tapi paling pas disebut fudul. Bahasa Indonesia belum ada itu, ya. Iya, dari dulu saya nggak ketemu itu artinya fudul itu, ya. Cari di kamus di apa fudul itu kan ingin tahu urusan orang. Padahal kalau ingin tahu urusan orang itu kan kadang-kadang ada baiknya juga. Saya mau tahu itu dia masalahnya apa, mau saya bantu, kan bisa. Tapi kalau kepo ini pas bang, ya. Dia cuma kepingin tahu walaupun nggak ingin membantu gitu, ya. Bagus sih, masya Allah. Jazakallah khair, ya. Siapa yang mendapatkan bahasa ini? Mudah-mudahan Allah balas kalau dia orang Islam, ya. Kalau bagus pas itu qalilul fudul. Qalilul fudul adalah dikit keponya. Ingin tahu urusan orang, ya. Ada rumah, ada orang ribut, ada seorang teriak, ngapain itu? Berantem tuh, berantem. Oh berantem. Tetangga lagi ngapain gitu, ya. Di TV tetangga ada suara bayi. Wah, kok ada bayi itu? Oh, fudul. Ada yang keluar malam, fudul. Ada yang keluar pagi, fudul. Ya. Jadi dia hanya menjadi wartawan gratisan, ya, tingkat RT. Gitu. Dia lihat orang. Oh ini pulang jam sekian, ini gini, ini. Fudul. Nggak bagus. Itu nggak bagus, ya. Masuk rumah orang. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Fudul namanya. Kalau anak kecil lucu itu, lucu. Ya, kalau sudah dewasa nggak lucu sama sekali. Ya. Kalau anak kecil lucu ditanya, ya, bapak, om ini apa, om ini apa, itu anak kecil. Tapi kalau udah tua nggak boleh. Barron, ya, berbakti. Wasfulan, suka menyambung tali silaturahmi. Wasul, sering menanyakan keadaan orang dalam kebaikan. Kalau ini wasul ini, ya. Oh saya punya famili di sana, didatengin. Dia datang ke sana menanyakan keadaannya, ya. Wasul namanya. Waquran, wasulan waquran. Wakur itu berwibawa, saburan, sabar, syakuran, pandai bersyukur, radiyan, ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, haliman, ya, bijak, halim. Nanti dijelaskan sebagian, ya. Rafiqan, itu ciri-ciri akhlak yang baik. Rafiqan, rafiq itu apa? Bersahaya, dekat, mudah akrab dengan orang, cepat akrab. Bagus itu, ya. Orang cepat akrab dengan orang. Ditaruh di mana aja akrab dia, ya. Di mana aja akrab, subhanallah, bagus, ya. Nggak manyun aja semua orang, ya. Iya,
ketemu di mana, ketemu di majelis di mana. Orang bingung, ini kenapa orang ini ya? Saya punya dosa apa dipikir? Memang dia memang begitu. Ya. Sampai orang orang bingung. Ini saya punya salah apa? Enggak, kita nggak punya salah apa-apa. Memang dia setelannya begitu. Ya. Nah, itu harus di restart lagi ya. Asalnya begitu ya. Rafiq, Nabi Muhammad itu rafiqun. Kalau dalam sebuah syair, rafiqun walakin bil masakini arfaqu. Nabi Muhammad itu orang paling cepat akrab dengan siapapun, paling dekat dengan siapapun, tetapi dengan orang miskin lebih cepat lagi. Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Kalau dipanggil orang miskin, datangnya cepat. Itu. Kalau kita kan kalau orang kaya yang undang baru, ini makannya agak enakan ya. Kalau itu paling tempe menjengkol. Itu paling ketemui dengan itu aja. Enggak, kalau orang miskin Rasulullah kadang-kadang cuma air dengan setengah kurma, bukan satu kurma, bukan kurma setengah disimpan, kepingin mengundang Nabi Muhammad SAW. Ya, orang tadi budak tadi ingin mengundang Rasulullah, hanya punya kurma setengah dengan air, datang Nabi Muhammad SAW. Allahumma sallim alaihi wa ala alihi. Afifan, ya, afif itu menjaga kehormatannya. Ya, bisa pandai menjaga kehormatan, enggak mudah diremehkan orang. Ya, afif. Dipanggil begini, suruh demo apa ikut, kasih uang apa, enggak afif itu namanya. Ya, enggak afif. Syafiqan, syafiq. Apa syafiq itu? Penyayang. Ya, orang Islam sama orang Islam harus penyayang. Harus ada sifat sayang. Ya, oh ya Allah itu orang begini, insyaallah mudah-mudahan saya nggak bisa apa-apa, kita doain mudah-mudahan insyaallah masalahnya sudah cepat-cepat terselesaikan, mudah-mudahan. Wah, itu tanda bahwa hati kita itu ada rahmah. Mendoakan minimal. Ya, itu syafiq. La la'anan. Bukan yang suka banyak melaknat. Dalam hadis, ma bu'istu ta'anan wala la'anan wa inna bu'istu rahmatan. Aku tidak diutus untuk ta'an. Ya, ta'an itu artinya mencaci. Jadi mencaci siapapun itu buruk, apalagi yang dicaci ulama, apalagi yang dicaci sahabat Nabi. Enggak boleh mencaci sahabat Nabi. Pokok itu ambil ciri-ciri yang baik itu. Kita diajak siapapun, ketemu aliran apapun, kok kita diajarin suka melaknat orang, tinggalin. Jelas ya? Kita ada kumpulan ritualnya itu melaknat para sahabat ya, jangan diikutin. Ya. La'an berarti suka melaknat. Wala sabbaban. Sama itu. Kalau melaknat, kalau sab itu mencaci. Ya. Sebab berarti apa? Banyak mencaci. Wala nammamam. Nammam artinya suka mengadu domba. Namimah. Orang yang suka mengadu domba itu biasanya anak zina. Itu. Ya? Kalau ada orang suka mengadu domba terang-terangan, begitu. Seperti di medsos sekarang kan banyak itu. Dengan berbagai profesi tapi suka mengadu domba, gitu ya. Itu dikhawatirkan anak zina karena tidak melakukan, gitu ya, tidak melakukan namimah kecuali dia anak zina atau syibhu zina, atau dia nggak ketahuan gimana anak zina. Bukan zina, bapaknya pernah cerai sudah 3 kali masih kumpul, itu kan seperti anak zina, seperti zina dia. Dia nggak merasa. Sudah cerai 3 tapi masih kumpul. Keluar anak, nanti anaknya model begini. Ya. Yang tukang-tukang fitnah itu yang ada di medsos apa saja. Itu ditakutkan seperti itu. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Wala mughtaban, yang suka ghibah. Ya. Wala ajulan. Ajulan itu orang yang buru-buru.
Ya. Gerada geruduk itu kerjaannya. Begitu, enggak tenang, ajul. Ya. Wala haqudan. Orang yang punya akhlak yang baik itu tidak banyak higitnya, tidak banyak bencinya, tidak banyak irinya, dengkinya. Wala bakhilan, wala hasudan, tidak bakhil juga tidak hasud, tidak pelit. Ya. Jadi orang kalau dia ibadahnya banyak, semalam hatam Quran tapi pelit. Tiap malam hatam Quran tapi pelit. Gitu. Ibadahnya luar biasa. Tasbihnya aja 2 kanan kiri, ya. Dibaca bareng itu. Ya. Ibadahnya banyak tapi pelit. Ya dia enggak akhlak. Jelas? Karena wirid tadi untuk dirinya, tapi kalau pelit itu dia mencegah orang lain, kebaikan kepada orang lain. Dia punya uang, dia punya harta, dia berhak untuk memberikan, tapi dia enggak berikan kepada orang. Jelas ya? Karena kemarin sudah kita baca, kita jelaskan di sini bahwa semua perbuatan yang manfaatnya kepada orang lain itu pasti ibadahnya lebih baik daripada yang untuk kita sendiri. Gitu. Apapun, ya, apapun. Kita sholat sendiri dengan yang adzan, bagus yang adzan. Karena adzan ngajak orang. Semua ibadah yang nafaknya kepada orang yang kepada orang lain, apapun itu, ya. Walhasil basyasyan, ini juga ciri. Basyas itu banyak senyum. Jadi yang belum latihan senyum, ya. Hiburan kan, kasihan umat Islam ini. Kerjaan susah, ya. Suara ambulan alhamdulillah berkurang, ya. Semua dalam takut. Kita mau ketemu, senang pengajian, lihat wajah-wajah ini. Senyum semua, masya Allah. Ya, semua orang punya masalah. Jangan dikira orang yang senyum-senyum nggak punya masalah. Ya, dia punya masalah. Tapi orang yang bijak itu tidak membawa problemnya ketemu orang. Karena orang lain juga nggak bisa menyelesaikan. Memang kalau kita cemberut, orang lain bisa nyelesain. Ya, yang ada malah suudzon nanti. Ya, udah nggak pernah senyum, masih ke masjid juga, kan kasihan. Jadi tadi basyas atau basyus, ya. Basyus itu senyum. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu Rasulullah, ya, bertemu Rasulullah sampai dia pulang ke rumah, dia ngomong latihan gitu. Latihan seperti kebiasaan Nabi. Nabi itu selalu senyum gitu. Jadi sahabat ini latihan di rumahnya, ketemu istrinya yang mungkin biasa nggak pernah senyum, mulai pulang dari lihat Nabi Muhammad dia gitu, ditanya, tolong ambilkan makan malam, tolong. Dia gitu, sampai istri bilang, kamu ini kenapa? Kamu kenapa ini kok senyum-senyum? Dia bilang, saya latihan sekarang. Saya bertemu dengan Rasulullah, ya, duduk beberapa saat itu dari awal sampai akhir Rasulullah tersenyum. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. Ya, jadi kita latihan juga, ya. Basyasan yuhibbu fillah wa yabghadu fillah. Tapi dia cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Cintanya karena Allah, benci juga karena Allah. Berarti benci boleh, ya. Dia bilang ini menebar kebencian. Bencinya karena apa? Ada orang mencaci Rasulullah, ya. Kemudian kita bisa senyum. Ya nggak senyum kalau itu, kita marah. Wajib marah. Kalau nggak marah, himar. Gitu, ya. Man istughdiba wa lam yaghdab fahuwa himar, kata Imam Syafi'i. Kalau ada orang dibikin marah nggak marah, tapi marahnya di sini urusan apa? Urusan agama. Agama kita dihina, ya. Rasulullah dilecehkan, marah kita, ya. Wajib marah, ya. Wa yardha fillah wa yaghdabu fillah. Kemudian dia ridho karena Allah dan dia murka juga karena Allah. Jadi semuanya karena Allah. Rasul yang Nabi Muhammad SAW yang begitu lembut, yang begitu halus. Idza duyya haqqullahi lam yakum ahadun li ghadabih. Kalau berkenaan dengan hukum Allah, berkenaan dengan agama Allah, tidak ada orang marah seperti marahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, fahada huwa husnul khuluq. Ini adalah husnul khuluq. Ya, Allah marzuqnal al-akhlaq al-karimah. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang baik. Kita, anak-anak kita,
isteri-isteri kita, semua orang-orang yang kita cintai insya-Allah diberikan akhlak yang baik. La yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tidak ada yang bisa memberikan akhlak yang baik kecuali Engkau. Ya, maka kita minta kepada Allah Taala, mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita orang-orang yang mempunyai akhlak yang baik, meneladani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.